Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali di awal pekan ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan itulah kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan itulah sumber kekuatan bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala berkat, anugerah Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami, dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari kitab Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan jika Allah yang kami puja sanggup. Sebetulnya pengertiannya bukan seperti itu. Jadi ada beberapa terjemahan Alkitab mengatakan gini, jika kami dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ya, jadi poinnya lebih sesungguhnya Tuhan sanggup gitu loh. Ya, cuman kalau Tuhan tidak berkenan, ya artinya ya sudah. Artinya kalau Tuhan tidak berkenan menyelamatkan, ya ikut terbakar gitu kan. Nah, tetapi di sini yang menjadi poinnya adalah bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini punya iman yang besar. Yang intinya dia tidak mau menyembah patung dewa dari yang dibangun oleh Nebukadnezar. Dia tidak mau menyembah yang lain. Dia hanya mau menyembah Tuhan Allah Israel. Karena itu ancaman bagi orang yang tidak mau menyembah patung itu, yaitu adalah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dengan kata lain dihukum mati dengan dibakar. Itu tidak membuat iman mereka menjadi goyah. Mereka punya statement, aku percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan, tapi kalau dia tidak berkenan melepaskan, aku tetap tidak mau menyembah juga. Ya, inilah iman. Iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh ancaman apapun juga. Sekalipun tidak ditolong, aku tetap tidak mau menyembah yang lain. Aku tetap menyembah Tuhanku. Aku tidak mau kecewa dengan Tuhanku. Itu yang luar biasa. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan juga terpapar COVID-19. Bahkan tidak sedikit juga yang akhirnya mendahului kita, dia kembali kepada Bapa di surga. Ya, mungkin sebagian kita akan berpikir, waduh Tuhan gak sanggup menolong. Bukan, Tuhan sanggup. Tetapi ada kalanya bahwa Tuhan tidak berkenan untuk melakukan itu. Kenapa Tuhan tidak berkenan? Tuhan punya maksud. Ya, jadi kalau memang sudah waktunya, nah dia harus kembali. Ya lewat apa saja bisa, termasuk lewat sakit corona yang terjadi belakangan ini. Tetapi sekali lagi, yang menjadi poinnya adalah jangan pernah kita menjadi goyah dalam hal iman. Jangan pernah kita menjadi ragu dan bimbang akan Tuhan dan kuasanya. Dia sanggup. Tetapi sekali lagi, ada kalanya Tuhan tidak berkenan untuk melakukan seperti yang kita mau. Nah, kalau Tuhan tidak berkenan, yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Ada anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan, meninggal dunia maksudnya, di usia yang masih muda. Ya, karena memang itu udah waktunya. Ingat, poinnya adalah selama orang itu tetap dalam Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang matinya dalam Tuhan.
Ya, bukan berarti kita meremehkan kematian, bukan berarti kita ini akhirnya jadi sembrono, bukan. Kita harus tetap waspada, kita tetap berhati-hati, kita ikutilah himbauan pemerintah untuk kita menerapkan 5M itu. Semua kita lakukan. Ya, termasuk jaga kesehatan, jaga stamina, ya, jaga pikiran dan hati. Ya kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, itu semua kita lakukan. Ya, tetapi sekali lagi, kalau ada kalanya juga Tuhan memang punya rencana di balik apa yang terjadi atas hidup kita. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudaraku yang hari ini engkau harus mengalami isolasi mandiri. Dengar baik-baik. Tuhan sanggup melepaskan engkau. Tuhan sanggup membebaskan engkau. Dan sekali lagi bagian yang terpenting adalah bagaimana engkau menjaga imanmu kepada Tuhan. Seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego ini. Nyawa mereka terancam. Ya, jelas-jelas hukuman mati menanti mereka, tetapi mereka tidak goyah. Sekalipun aku dihukum mati, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Aku tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Itu satu statement iman yang luar biasa. Ya, jadi terancam, kecepit seperti apapun, dia tidak mau berubah. Dia tetap setia kepada Tuhan. Saya mengajak setiap saudara yang saat ini isolasi mandiri, tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan punya maksud yang terbaik atas hidupmu. Dan percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, termasuk sakit corona pasti bisa sembuh. Karena Tuhan sanggup melakukan semuanya itu. Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan hidupmu. Nah, sekali lagi, saya mengajak kita, miliki iman yang tak tergoyahkan. Jangan sampai keadaan membuat iman kita goyah. Jangan sampai kesusahan membuat iman kita goyah. Jangan sampai beban yang berat membuat iman kita goyah. Jangan sampai ya keadaan kita itu mengubah hati kita. Pastikan tetap setia. Ya, dengan kita setia, dengan kita senantiasa percaya kepada Tuhan, maka kehendak dan kedaulatan Tuhan yang terbaik itulah yang akan terjadi atas hidup kita. Tidak ada satupun perkara terjadi atas hidup orang percaya tanpa intervensi Tuhan. Tidak ada satu perkara pun yang terjadi atas hidup kita tanpa kepedulian Tuhan. Artinya ketika sesuatu diizinkan terjadi, mungkin itu bagian rencana Tuhan. Atau Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa untuk hidup kita. Mari saya mengajak kita semua belajar dari Sadrah, Mesak, Abednego, di mana mereka terancam hukuman mati, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu kisah selanjutnya, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki iman seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego, maka kita sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan goyah karena ada keadaan apapun. Dia akan tetap setia apapun yang terjadi dengan hidupnya. Dan tidak pernah kecewa sekalipun hal yang kurang baik terjadi atas hidupnya. Intinya adalah percaya dan jangan pernah goyah karena apapun juga. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi ini boleh meneguhkan kami bahwa apapun yang terjadi atas hidup kami, itu semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan tanpa kepedulian Tuhan. Segalanya terjadi apapun juga atas hidup kami, semuanya tetap dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19 dan harus isolasi mandiri, yang berdoa dalam nama Yesus, teguhkan, kuatkan iman mereka bahwa Tuhan tetap berserta dengan mereka. Tuhan tetap akan menolong dan memberi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Dan berdoa setiap kami yang berbeban berat dalam pergumulan apapun, Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan terus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.